lagi berdagang di Fauzan Maimun berpesan kepada istrinya agar selalu berjaga diri di rumahnya. Apabila ada permasalahan maka harus bermusyawarahlah dengan kedua belah itu. Ingatlah itu karena fitnah akan lebih tajam daripada senjata. Itu nilai apanya? Dit. Ini masih bagian dari ceritanya. Oh, bagi cerita ya. Setelah ditinggal pergi oleh Fauzan Maimun, pada suatu hari Zainab sedang berjalan-jalan. Kemudian dia bertemu dengan seorang pangeran. Nah, pangeran yang melihat Bibi Zainab yang cantik, maka pangeran ini tertarik dengan Bibi Zainab ini dan dia mengundang Bibi Zainab untuk datang ke istananya pada malam hari. Pada saat di rumah, Bibi Zainab pun membicarakan hal ini kepada burung Tiung dan burung Bayat. Burung Tiung yang mendengar hal ini menyarankan agar Bibi Zainab tidak pergi ke istana karena takut terjadi fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Yahya Ayas, Saya Dendra. saya Maulana Rifki. Selanjutnya kami akan memulai cerita tentang hikayat Sims. Pada suatu hari ada keluarga miskin yang memiliki sebuah konflik. Sang raja sangat dihormati dan dihargai oleh para rakyatnya karena keluarganya tidak punya apa-apa lagi selain rumah dan baju yang ia pakai. Warga pun prihatin melihat keadaan si miskin dan keluarganya sudah memberi bantuan berupa baju, makanan, dan lain-lain. Iya. Setelah itu, sang istri dan si miskin ingin sekali memakan buah mangga di sebuah toko. Tapi karena ia tidak bisa membeli, si pedagang pun merasa prihatin dan membelinya sebuah mangga. Itulah sedikit cerita yang sangat spektakuler. Selanjutnya adalah presentasi dari kelompok lain. Selanjutnya nilai agama yang bisa kita ambil dari kisah yang sangat singkat. Yang pertama, percayalah pada Tuhan karena Dia yang menentukan nasib manusia. Kutipan teks, karena takdir Tuhan, si miskin yang menggali tanah menemukan sebuah baju besar berisi emas yang banyak. Selanjutnya, nilai sosial yang bisa diambil. Konsep nilai, kita harus saling tolong menolong terhadap sesama dan pada orang yang membutuhkan tanpa rasa pamrih. Hendaknya kita mau berbagi untuk Iya, bisa bacanya nggak? meringankan beban orang lain. Kutipan teks, karena kasihan dengan si miskin, orang-orang yang bersimpati padanya ada yang memberikan buah mangga, nasi, baju, dan buah-buahan lainnya. Selanjutnya dan yang ketiga, nilai budaya. Konsep nilai budaya yang menyembahkan seorang yang menyembah seorang raja atau tunduk pada raja. Kutipan teks, yang mulia, sahut si miskin lalu Diangkat. bersujud kepada maharaja. Nilai moral kan dibacakan guys. Ayo gantian. Kita harus bersikap bijaksana dalam menghadapi segala hal di dalam hidup. Kutipan teksnya, mendengar perkataan suaminya, sang istri menangis semakin hebat. Tenanglah Dinda, jangan menangis, Kakanda akan mencarikan buah mangga itu. Jika dapat, Kakanda akan berikan kepada Dinda, kata si istri. Sang istri pun tidak menangis lagi. Itulah presentasi tentang hikayat si miskin dari kelompok 7. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang
cerita Panji Semirang. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Adil. Saya Diki Zadiri Bekas. Saya Malikul Mulki Akbar. Ana Malikul. Saya Sultan Ganjuk Takit. Gonim nih. Izinkan kami untuk menceritakan tentang Panji Semirang. Pada suatu hari terdapat seorang putri raja yang bernama Galuh Chandra Kirana. Galuh Chandra Kirana mempunyai keluarga, akan tetapi keluarga ini tidak harmonis. Yang mana ayah kandungnya dan ibu tirinya selalu membela dan lebih menyayangi adik tirinya. Ya, yang muter-muter wae ini mukanya. yang bernama Ajeng Galuh. Nah, di sini si Galuh Chandra Kirana berinisiatif untuk Cantik. pergi ke sebuah negeri dan membangun negeri. Di perbatasan antara negeri Kahuripan dan Daha, ia bersama pengiringnya membangun sebuah negeri Bantu baru. kami. Selanjutnya, ia menyamar sebagai laki-laki dan mengubah namanya menjadi Panji Semirang Asmarantaka. Panji Semirang itu mulai merampas harta benda orang-orang yang melewati tempat itu dan menahan pemiliknya untuk dijadikan rakyat dan tentaranya. Berbekal hasil rampasan tersebut, pasukan Panji Semirang semakin kuat. Ia berniat menyerang negeri Mentawan. Merasa tidak mampu melawan Panji Semirang, Ratu Mentawan menyerah dan tunduk kepadanya. Akhirnya, Panji Semirang berhadapan dengan Raden Inu Kertapati. Raden Inu datang menyerang untuk mengambil kembali hartanya yang dirampas. Namun, ia membatalkan niatnya karena melihat tingkah laku Panji Semirang yang baik. Mereka lalu menjalin persahabatan dan Inu Kertapati dipersilakan singgah di istana Panji Semirang. Setelah beberapa lama, Inu Kertapati merasa ada kejanggalan pada tingkah laku Panji Semirang. Ia menduga bahwa Panji Semirang adalah seorang perempuan. Dugaannya semakin kuat saat memegang tangan Panji Semirang yang halus seperti tangan perempuan. Pada bagian akhir teks diceritakan bahwa Inu Kertapati memohon izin kepada Panji Semirang untuk pergi ke Daha melamar Galuh Chandra Kirana. Selanjutnya ada nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat yang berjudul Panji Semirang. Antara lain adalah nilai keagamaan atau nilai religi. Ini dibuktikan dengan adanya pemujaan dalam dewa dalam cerita. Yang kedua ada nilai kerukunan. Ini dibuktikan dengan kehidupan 4 bersaudara dalam hikayat yang dikisahkan saling menyayangi. Yang ketiga nilai pengharapan yang baik, optimisme. Ini dibuktikan dengan keinginan kuat sang nata dan permaisuri yang untuk memperoleh anak. Yang keempat, nilai sosial. Terdapat pada kalimat atas ujukan Paduka Liku, Baginda menyuruh Chandra Kirana agar menukarkan boneka itu dengan boneka Galuh Ajeng. Kalimat tersebut menggambarkan Paduka Liku yang memiliki sifat manipulatif dengan menghasut Baginda agar Galuh Ajeng bisa menukar bonekanya dengan boneka kakaknya. Selanjutnya adalah nilai moral. Nilai moral yang pertama adalah kesabaran. Dengan rasa sabarnya yang melimpah, Galuh Chandra Kirana bisa menghadapi berbagai cobaan dan akhirnya menemukan kebahagiaan. Hikayat ini menjelaskan bahwa dasar dari setiap kebaikan adalah dengan bersabar dan menjaga kepala kita tetap dingin. Nilai moral yang kedua adalah kesetiaan. Kesetiaan Raden Inu Kertapati dan Galuh Chandra Kirana pada satu sama lain adalah perilaku yang patut dicontoh oleh kita di kehidupan sehari-hari. Meskipun hubungan mereka diganggu oleh berbagai pihak dan coba terus mengikuti mereka, mereka tetap percaya kepada pasangan mereka dan berjuang untuk melewati. Nilai moral yang ketiga atau yang terakhir, kepatuhan pada orang tua. Meskipun Galuh Chandra Kirana tidak salah apa-apa, dia menuruti perintah Raja Daha atau ayahnya untuk meninggalkan istana. Dia tetap melakukan ini karena tahu bahwa apapun alasannya, perintah orang tuanya adalah yang terbaik dan dia akan menurutinya. Dia percaya dengan mengikuti perintah orang tuanya, dia akan mendapatkan kebaikan yang tidak dia ketahui. Ya, sekian cerita hikayat dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan, itu dari kami dan benar itu dari Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya,
Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan tentang hikayat Raja Indra Putra. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Fatih Abdul Hadi. Saya Mahri Zakaria. Saya Akafar Islamadani. Saya Muhammad Kaisan Ahyan. Pertama yaitu tentang hikayat Raja Indra Putra yang akan dibawakan oleh Muhammad Kaisan Ahyan. Ya. Sudah dikisahkan bahwa di sini tuh Indra Putra pada masa ada seorang putra yang sangat arif bijaksana, lagi tahu kasar dan saktinya. Tapi awal mula dari seluruh kesaktiannya itu sangatlah tidak mudah. Pada saat kecil ia diterbangkan oleh burung merak dan dijatuhkan ke dalam rumah nenek bayan. Lalu seiring berjalannya waktu ia diangkat menjadi putra perdana menteri kerajaan. Pada suatu itulah yang dikatakan oleh seorang raja syahidan yang tidak mempunyai seorang anak. Suatu ketika dia sedang berburu di dalam hutan dan dia menemukan seorang hijab yang sedang menangisi ibunya yang terkena anak panah. Lalu sang raja pun merasa tersedih karena dia merasa ingin mempunyai anak juga. Lalu dia mendapatkan kabar bahwa sana di jauh di atas gunung sana ada seorang yang dapat membuatnya memiliki anak yang bernama Bima Sakti. Tapi ia tidak bisa pergi ke gunung tersebut karena gunung tersebut dikenal sangat berbahaya. Lalu raja pun kembali ke kerajaannya dan meminta rakyatnya untuk menjadi perwakilan untuk mendapatkan obat tersebut. Lalu Indra Putra mengajukan diri sebagai yang mengambilkan obat tersebut. Tidak mudah perjalanan Indra Putra menuju gunung tersebut karena dia harus bertemu dengan para hewan buas, tengkorak yang dapat berbicara, bahkan bertemu dengan monster-monster pada zaman dahulu. Sampailah ia sampai ke puncak tersebut dan bertemu dengan Bima Sakti. Lalu Bima Sakti pun memberikan obat tersebut kepada Indra Putra dan Bima Sakti pun berkata kepada Indra Putra, "Wahai anakku, pejamkanlah matamu dan katakanlah apa yang kamu inginkan." Lalu Indra Putra melakukan seperti yang dikatakan oleh Bima Sakti. Ia memejamkan matanya dan ketika ia membuka matanya, ia sudah berada di depan rumah nenek bayan yang merawat dia sejak saat kecil. Lalu dia memberikan obat tersebut kepada Raja Syahid dan Syahid. Dan Raja Syahid pun langsung memberikan kepada istrinya dan istrinya pun langsung hamil. Selanjutnya adalah nilai-nilai yang dapat diambil dari hikayat Raja Indra Putra. Pertama yaitu tentang nilai agama yang akan disampaikan oleh Muhammad Fahri Zakaria. Kita dapat ambil nilai agamanya, yaitu ketika kita menginginkan sesuatu, kita harus berusaha semaksimal mungkin dan tidak bermalas-malasan. Om, mana Om? Muka ente Om. Berkata nih. Keinginan tersebut. Lalu ada nilai budaya dan nilai sosial yang akan dibawakan oleh Saif Jamupin. Kita harus selalu bersikap berhati dan saling saling menolong kepada orang yang membutuhkan tanpa pamrih. Lalu ada nilai budaya itu tentang kita harus patuh terhadap orang-orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi, terutama dalam hal yang bersifat kebaikan. Lalu nilai terakhir itu tentang nilai moral yang akan dibawa oleh anak Faris Ramadhan. Jadi nilai moral yang bisa didapat adalah kita harus bersyukur dalam menghadapi ujian-ujian dan coba-cobaan yang menimpa kita. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.